Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Senang sekali berjumpa dengan kalian semua, dan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang agama dan pandemi COVID-19. Dan saya bersama Indah Aryani akan memandu acara ini, dan kami akan mengundang Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Dan seperti kita ketahui bahwa hari ini atau bulan ini, bulan Maret ini adalah terasa sekali sudah setahun kita mengalami pandemi COVID-19 ini. Maka banyak sekali perubahan yang terjadi, terutama pola hidup kita, demikian juga cara kita beribadah. Beberapa penelitian menyatakan ya bahwa di beberapa negara termasuk Amerika Serikat, Spanyol, keyakinan beragama juga semakin meningkat di masa pandemi ini. Baiklah, nanti kita akan undang Pak Lukman Hakim Saifuddin dan Mbak Ina Aryani sebentar ya. Pak Lukman dan oke. Sebentar, kita menunggu Pak Lukman Hakim Saifuddin. Pak Lukman Hakim Saifuddin, kita tunggu Pak Lukman dan Mbak Indah. Mbak Indah Aryani sudah ada. Assalamualaikum Pak Lukman. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu Mbak Indah ini, kita akan menunggu Mbak Indah. Jadi sebentar, Mbak Indah. Sebentar, oke. Nah, Pak Lukman, seperti kita ketahui ada penelitian seperti kita ketahui kita sudah 1 tahun ini mengalami pandemi dan banyak sekali perubahan yang terjadi, seperti perubahan perilaku dan ada penelitian nih Pak Lukman dari Pew Research Center yang menyatakan bahwa 3 dari 10 orang Amerika itu mengalami peningkatan keyakinan untuk beragama. Jadi lebih dekat pada agamanya. Kemudian ternyata penelitian tersebut juga disampaikan tidak hanya di Amerika, tetapi juga di Spanyol, Italia, Kanada, Australia, Inggris, Prancis, Korea Selatan, Belgia, Belanda, Jerman, Jepang, Swedia, dan Denmark. Nah, ini menarik. Jadi dalam pandemi ini menarik bahwa ternyata ada perubahan dari orang-orang yang tadinya mungkin kurang yakin akan agamanya, tetapi kemudian lebih dekat dengan agamanya. Ya, Pak Lukman bagaimana melihat hal ini? Silakan Pak Lukman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Mbak WK dan tentu semua yang mengikuti acara kita melalui Instagram live ini. Ya, jadi ini ada tentu... Adi, ada Bu Alida juga hadir. Oh, ada Pak Aska, Ya, wah senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua ini. Ya, tadi hasil penelitian ya disampaikan dan itu kasus Amerika. Jadi ya menurut hemat saya memang semua fenomena yang dialami oleh manusia tentu tidak terkecuali ketika manusia itu memaknai sebuah peristiwa yang lalu kemudian kita sebut sebagai pandemi COVID-19 ini tentu memiliki cara pandangnya masing-masing, memiliki persepsinya dan mindset, tentu tergantung dari latar belakang yang bersangkutan, juga tergantung dari wawasan, pengetahuan, dan nilai-nilai yang dianut, termasuk juga agama, nilai-nilai. Karena manusia juga memiliki nilai-nilainya dan agama mengisi nilai-nilai tersebut. Jadi menghadapi pandemi, umat manusia, umat beragama ini memiliki cara pandangnya sendiri. Di antara sekian banyak ragam
cara pandang, setidaknya ada 5. Kalau kita ingin mengklasifikasikan, ya, ingin mengkelompokkan, itu ada 5 umat beragama dalam mensikapi pandemi ini. Pertama, ada yang memaknai bahwa pandemi ini adalah kutukan Tuhan, azab Tuhan. Tuhan marah dengan ulah manusia yang boleh jadi tidak taat dengan perintahnya, melakukan larangan-larangannya, dan lain sebagainya, sehingga Tuhan murka, Tuhan marah, lalu kemudian menurunkan azabnya, bahkan menurunkan kutukannya, dan itu dalam bentuk adanya pandemi. Cara pandang yang pertama. Yang kedua, ada yang memaknai bahwa ini adalah bencana alam. Itu. Jadi ini adalah pandemi ini lahir, COVID ini muncul karena ada ekosistem yang terganggu, berubah, sehingga lalu kemudian mungkin karena kita tidak ramah lingkungan dan lain sebagainya, gitu. Jadi ini alam. Yang ketiga, ada yang memaknai bahwa sesungguhnya ini adalah cara Tuhan memberikan cobaan atau ujian bagi manusia. Jadi manusia dicoba dengan sebuah pandemi, lalu kemudian apakah manusia, umat beragama ini akan lulus atau tidak menjalani ujian yang datang darinya, dari Tuhan yang Maha Kuasa, gitu. Yang keempat, ada yang memaknai bahwa ini adalah bentuk koreksi besar yang Tuhan turunkan kepada manusia. Jadi kalau yang awal tadi itu kutukan, Tuhan marah, yang kedua itu bencana alam, dari alam. Kalau yang keempat ini adalah bentuk koreksi Tuhan terhadap kesalahan-kesalahan manusia, sehingga lalu kemudian muncullah pandemi ini. Namun, di antara 4 tadi itu ada yang kelima, yang menarik, yang lebih melihatnya dari perspektif positif, yaitu ini sesungguhnya anugerah Tuhan. Pandemi ini adalah berkah yang Tuhan turunkan ke manusia. Karena yang kelima, golongan yang kelima ini memiliki cara pandang bahwa Tuhan tidak mungkin membuat hamba-hambanya itu menjadi susah, menjadi sulit, menjadi sesuatu yang tidak baik. Jadi kasih sayang Tuhan itu melebihi sisi-sisi negatifnya. Jadi adanya pandemi itu sebenarnya wujud manifestasi pengejawantahan dari kasih sayang Tuhan. Itu karena terbukti, lalu kemudian nanti akan kita temui itu lautan menjadi semakin bersih, lalu awan, langit juga, udara menjadi semakin baik, pergerakan manusia, mobilitas manusia itu lalu kemudian ada sedikit sejenak berhenti, lalu kemudian ekosistem ini bisa tertata lebih baik lagi, dan seterusnya gitu. Jadi ini berkah gitu. Nah, umat beragama tergantung akan melihatnya seperti apa gitu di antara 5 ini. Tapi dalam ajaran Islam ada hadis qudsi yang mengatakan bahwa Allah mengatakan ana inda dzonni abdi bi, yang kurang lebih artinya adalah bahwa aku ini, kata Allah, tergantung dari bagaimana hamba-hambaku mempersepsikan aku, menilai aku. Jadi kalau hamba-hambaku, kalau manusia mempersepsikan aku itu baik, maka aku akan menjadi baik terhadap hamba-hambaku. Tapi kalau hambaku itu mempersepsikan aku maha penyiksa, maha pemarah, maha yang buruk, yang menakutkan, yang seram-seram, maka Allah ini dipersepsikan ya, Pak. Iya. Jadi
kalau kita ini ada suara masuk ya. Iya, Ya. halo Mbak Indah. Ya. Udah bisa ya? Masuk? Hah? Kok nggak masuk? Oh, udah itu. Oh, udah ini, udah. Sebentar, ada apa? Sebentar, ada apa namanya? Ada Mbak Indah telepon Oke, Pak Lukman. Ya, silakan. Saya ya, saya hentikan ya, sementara. ya, oke, silakan. Oke, baik. Ini Mbak Indah sebentar. Ini kok Mbak Indah katanya nggak bisa masuk kok. Ini sebentar. Ini memang kita oke. Mbak Indah mana Mbak? Oke, Mbak Indah. Oke. Nah, ini sebentar lagi Mbak Indah masuk. Oke. Kita tunggu Mbak Indah sebentar. Ya, jadi kita ada 5 ya Pak Lukman ya. Itu Mbak Indah. Oke, ada Mbak Halo, Indah. Iya, setidak-tidaknya ada iya. ya ada 5 dan rasanya kalau misalnya kita pakai yang kelima itu anugerah, itu rasanya jiwa lebih tenang ya, lebih terasa lebih nyaman ya Pak Lukman ya. Iya, itulah kenapa agama Islam mengajarkan bahwa kita dituntut untuk lebih mengedepankan positive thinking, berhusnuzon, berbaik sangka, termasuk tentu kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah itu maha baik. Allah itu tidak mungkin mentakdirkan hambanya itu dengan takdir yang buruk. Allah itu tidak mungkin menyusahkan kita. Jadi kalau kita punya persepsi, punya mindset, cara pandang seperti itu, maka aura positif yang lebih banyak kita dapati. Tapi sebaliknya, kalau kita memaknai, mempersepsikan Tuhan itu dengan Pemarah, cara gitu pandang yang negatif, ya tentu Iya. akan negatif gitu. Jadi kalau kita mempersepsikan pandemi ini kutukan, Tuhan ini sedang murka, sedang marah, ya lalu kemudian kita akan merasa jauh dengan Tuhan, kita merasa berjarak, dan ya karena Tuhan sedang marah, kita sedang dihukum dan seterusnya begitu. Begitu. Ya. Baik Pak Lukman. Semua pemirsa yang ikut di Instagram WK dan Indah Talk, saya ingin memperkenalkan kembali Pak Lukman Hakim Saifuddin. Pak Lukman pernah menjadi anggota DPR RI sejak tahun 1999 sampai 2014, 3 periode. Kemudian sempat menjadi Wakil Ketua MPR RI 2009 sampai 2014. Dan Pak Lukman Hakim Saifuddin juga pernah menjabat sebagai Menteri Agama di Kabinet Indonesia Bersatu II dan Kabinet Kerja pada Oktober 2014. Jadi bisa saya sampaikan bahwa Pak Lukman Hakim Saifuddin sangat kompeten dalam menyampaikan hal ini. Ya, baik tadi Mbak Indah, Pak Lukman tadi menyampaikan ada 5 hal yang biasanya umat itu merespon sebuah kejadian, bisa bencana, bisa sebagai sebagai kutukan, bencana alam, kemudian koreksi Tuhan, dan ada lagi sebagai bencana alam ya, kemudian ada lagi sebagai anugerah ya, ada lagi sebentar ini kayaknya Pak Lukman hilang ya. Kayak Pak Lukmannya terputus ini Mbak Wika. Oke. Pak, tadi memang itu ya. Kayaknya ya coba di itu lagi ya, kita invite lagi aja Mbak. Hai Michi, Adi, Rozi, selamat bergabung. Kita lagi teman-teman ya, banyak. Selamat bergabung Mas Rozi, Adi, ada Bu Alida tadi sudah bergabung. Iya. Ini gimana caranya ya kalau misalnya mau di-invite aja Mbak Pak Lukman. Oke, Pak Lukman lagi. Harusnya kalau misalnya Pak Lukmannya sudah online lagi bisa terlihat. Biasanya langsung ya.
Iya, nggak langsung connect, cuman bisa langsung di invite. Oke. Halo Bu Ini Alida. ada Mas Fahmi, ada Pak Zulfikar, kemudian terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Teman-teman nanti kalau yang mau ditanyakan langsung aja ya, ada Pak langsung Furkon. Iya, silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Sebentar, kita tunggu Pak Lukman, soalnya kalau nggak salah lagi di Bali ya. Pak Lukman sedang di Bali mungkin. Iya, mungkin jaringannya ada ini. Pak Lukman sedang di Bali mungkin. Bentar, kok nggak bisa? Harusnya bisa ya? Iya, nanti di ini aja. Kalau udah Pak Lukmannya sudah ini, mesti dari Mbak Weka soalnya invite-nya. Oh gitu. Jadi caranya gimana nih? Yang ditekan apa? Bentar-bentar. Bentar ya. Di bawah, bagian bawah itu. Boleh menjawab pertanyaan atau pendapat, boleh silakan. Iya Bu Alida, silakan kalau ada pendapat nanti kita sampaikan begitu Pak Lukmannya bergabung kembali. Mangga Bu Alida. Oh ini Pak Beki Saifuddin mengatakan Pak LHS sudah di Jakarta. Oke, baiklah. Sudah di Jakarta. Terima kasih Pak Beki. Terima kasih Pak Beki. Ya Bu Alida, kalau ada pertanyaan atau pendapat dan teman-teman lain silakan silakan. Bisa aja diketikkan di chat room di ruang komen, nanti kami akan bacakan. Iya. Pak Lukman mana tadi? Nggak bisa ya? Bisa cara. Kita nggak. Tapi memang kondisi pandemi ini menarik ya Mbak Weka ya. Tadi saya tuh sempat baca-baca gitu. Jadi ada sebuah penelitian di Amerika menyebutkan bahwa ada cukup banyak orang, sekitar 28% gitu ya, orang Amerika itu mengaku menjadi lebih dekat sama Tuhan dan meningkat keyakinan religius. Iya, betul. Ini tadi ya 28% ya. Jadi tidak hanya di Amerika Serikat tetapi juga di Eropa, Australia, di Eropa tuh ada negara Belgia, Belanda ya, Mbak Indah ya. Jadi kita kayak dipaksa ya di sini itu karena COVID-19 ini kita dipaksa untuk berdiam di rumah, kemudian belajar dengan menggunakan online gitu ya. Kita semua jadi belajar, termasuk kita jadi belajar juga menggunakan Instagram Live ini supaya kita tetap bisa memberikan edukasi pada teman-teman seluas-luasnya dengan mengundang para pakar. Ya Mbak Indah ya. Mbak Weka, Mbak Weka, Pak Lukman udah online lagi nih. Saya mau coba invite, cuman belum bisa ya. Oke. Kita ya sepertinya dari Mbak Weka. Sepertinya harus dari Mbak Weka invite ya. Di mana dia ya? Di bawah Mbak. Jadi sebentar ya. Paling bawah ya Pak Lukman ya. Bentar, ini kita benar-benar pakai search. Sebentar. Karena ini bukan saya yang live, jadi Bu Alida, bolehkah sebagai orang beragama tidak mengaitkan apa tadi? Ya nanti apa namanya? Ya, sebentar ya Bu Alida ya. Kita mesti cari Pak Lukman dulu. Sebentar. Aduh. Pak Lukman mana sih? Di search ininya apa? Di bagian bawah itu. Himawan, Rohmatul, Renawati, terima kasih sudah hadir. Mbak Zara, Zetira, terima kasih sudah hadir. Rohmatullah Hasmani, terima kasih sudah hadir. Sebentar ya, saya cariin Pak Lukman. Kok Pak Lukman belum? Aduh, sebentar. Oh, sebentar. Mas Iksan, terima kasih sudah hadir. Sebentar ya, ini cari Pak Lukman nih. Harus dari saya ini ya.
Iya, Mbak. Aduh. Ntar saya WhatsAppin Pak Lukman ya. Pak Mas Dono, terima kasih sudah hadir. Oke, sudah. Sudah ya? Tapi kok nggak bisa masuk? Bisa di-invite? Hah? Atau bentar-bentar saya minta tolong Pak Lukman untuk join request ya ke Mbak Rika ya. Ya, apa caranya ya? Itu kita tekan yang mana lagi? Saya pakai iPhone nih, sebelah mana? Apa itunya? Mbak Imelda Akmal, terima kasih sudah hadir. Mbak Imel. Apa kabar Mbak Imel? Gimana kita masukkannya? Bentar saya. Atau aku tanya anakku ya? Iya. Boleh please Mbak. Saya soalnya juga ini bingung kalau bukan saya yang live, agak bingung. Kak, ini gimana invite ya? Invite apa? Nggak bisa itu. Invite apa pembicaranya kok nggak bisa ya? Invite itunya. Iya ini sudah. Oh ya, apa topiknya ini? Oh, topiknya tentang agama dan pandemi COVID-19, Mbak Imel. Sehat selalu. Kita ngobrolnya sama Pak Lukman Saifuddin, Mbak. Sedang terputus lagi caranya. Terputus tadi Pak Lukmannya terputus, terus kita apain? Di search lagi aja. Iya, Pak Lukman tadi sudah online, Mas Lili, cuman beliau terputus ini sambungannya, tapi kita sedang mau invite lagi ya, nanti. Kita nggak bisa invite lagi. Ini sudah saya minta tolong Pak Lukman untuk send request juga sih ke Mbak Email. Ke Mbak Email jadinya ke Mbak WK. Nggak bisa itu nggak bisa lagi Mbak ini. Apa koneksinya kita itu lagi kita matikan kemudian lagi ya. Kakak gimana Kak? Nggak bisa di itu terus gimana? Belum dibalas lagi. Iya, tuh send requestnya gimana sudah? Kalau Pak Lukman sudah request di accept aja Mbak WK. Yang mana? Yang kayaknya mana? Yang mana? Harusnya kelihatan kayak apa? Oh ini ada invite nih. Ini Pak Lukman. Udah Pak Lukman. Oh ini sudah. Pak Lukman. Oke. Yeay. Yeay, sudah. Ore, bergabung kembali. Selamat datang. Selamat bergabung lagi Mas Lukman. Udah ya? Pak Lukman udah? Oke. Udah. Ya Allah. Maaf Pak Lukman, ya ampun. Sudah oke? Halo? Lukman? Ya, halo. Halo, saya terdengar? Terdengar. Tapi wajahnya tak nampak. Oke. Nah, ya. ini sudah. Oke, baru nampak. Iya. Iya, Pak Lukman. Mohon maaf ini kesalahan teknis. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, Mas. Baik, Pak Lukman, ada pertanyaan tadi dari Bu Alida. Silakan Mbak Indah untuk untuk menyampaikannya. Iya. Bentar, ini dari Bu Alida nih, Mas Lukman. Pertanyaannya bolehkah kita sebagai orang beragama tidak mengkaitkan pandemi ini dengan Allah karena hal ini adalah gejala alam yang normal meskipun sangat dahsyat? Iya, begini. Jadi kalau pertanyaannya bolehkah kita tidak mengkaitkan pandemi ini dengan Tuhan?
maka sesungguhnya setiap umat beragama itu meyakini bahwa setiap peristiwa yang terjadi pada diri kita itu terkait dengan ketetapan atau ketentuan Tuhan. Kita dalam Islam itu kita mengimani adanya takdir. Kalau kita belajar rukun iman, selain kita beriman kepada Tuhan, kepada malaikat, kepada para rasul, kepada kitab-kitab, kepada hari kiamat, kita juga diwajibkan untuk beriman kepada ketentuan Tuhan. Ketentuan Tuhan itu ada dua, qada dan qadar. Itu. Qada itu adalah ketetapan Tuhan yang belum terjadi pada diri kita. Sementara qadar atau dengan bahasa yang lebih populer itu takdir, itu adalah peristiwa yang sudah kita alami. Nah, baik peristiwa yang belum kita alami maupun yang sudah kita alami, itu adalah ketentuan Tuhan yang berlaku pada diri setiap manusia. Jadi apapun peristiwa, termasuk pandemi yang kita hadapi, itu adalah ketetapannya, ketetapan Tuhan. Gitu. Karena semua peristiwa, semua kejadian itu tidak ada satupun yang lepas dari kehendak Tuhan, dari ketentuan Allah. Tuhan. Begitu. Ya, itu Bu Alida. Jadi ternyata apapun yang terjadi kita tidak dapat tidak mengaitkannya dengan Tuhan, begitu Bu Alida. Jadi memang tidak berdiri sendiri gitu ya, Pak Lukman ya. Apapun yang terjadi itu dia tidak terlepas dari rencana besarnya Tuhan gitu ya, rencana besarnya Sang Maha Pencipta gitu ya. Betul. Bahkan dalam Al-Quran itu digambarkan daun yang jatuh dari dahannya, dari rantingnya ke tanah, itu diketahui oleh Tuhan dan itu kehendaknya. Sampai sedemikian detail, sampai sedemikian rinci fenomena yang terjadi di alam semesta ini. Gitu. Itu semuanya atas kehendak Tuhan. Terukur ya semuanya. Jadi udah tercatat, maksudnya sudah ada plannya semua ya. Iya. Terus ini nih Pak Lukman, ini ada satu ada Cak Fu ya kayaknya. Ada Cak Fu tadi bilang ini juga hadir. Iya. Ini ada komentar dari Mas Rozi Majid. Ini saya jadi ingat tweetnya Mas Luki tadi pagi nih. Mas Rozi bilang beragama di era COVID itu menuntut orang untuk lebih berempati terhadap yang lain. Berdiam di rumah jadi cara kita berempati terhadap situasi. Ini langsung saya teringat sama tweetnya Mas Lukman tadi pagi tentang sholat Jumat itu ya Mas ya. Di era pandemi COVID itu demi keselamatan jiwa manusia, sholat Jumat yang wajib saja bisa ditangguhkan, diganti dengan sholat zuhur di rumah. Terus itu yang ada wacana untuk menjadikan sholat Jumat sebagai sholat wajib gitu. Ini sebenarnya gimana sih Mas Luki? Itu menarik sekali gitu ya. Jadi kayak ada banyak pemahaman-pemahaman yang keliru gitu tentang ini gitu. Gimana tuh Mas Luki? Iya. Jadi Islam adalah agama yang semua syariatnya. Syariat itu adalah ketentuan yang diberlakukan kepada umat Muslim, ya, yang wajib ditunaikan, dikerjakan. Semua syariat itu, kita sholat, kita puasa, kita haji, semua ibadah-ibadah yang sudah ada ketentuannya itu tidak hanya berorientasi kepada Tuhan semata, tidak hanya bentuk wujud dari keberserah-dirian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tapi juga harus terrefleksikan, harus termanifestasikan bagi kemaslahatan orang banyak. Itu karena agama hadir untuk kemanusiaan. Islam hadir bukan hanya untuk Allah semata. Allah sudah tidak perlu lagi manusia. Allah maha segala, tidak membutuhkan ibadahnya manusia, tidak memerlukan ketundukan atau keberserah-dirian manusia terhadapnya. Justru manusia yang membutuhkan memberikan manifestasi keberserah-dirian
sebagai medium dalam rangka dia bisa menebarkan kemaslahatan bagi orang banyak. Jadi poin yang ingin saya sampaikan, Islam selalu berorientasi kepada kemaslahatan orang banyak. Nilai-nilai kemanusiaan. Maka kalau ada pilihan, mana yang harus didahulukan, kita menunaikan sholat misalnya, atau membantu, menolong orang yang keselamatan jiwanya terancam, Islam mengajarkan menyelamatkan jiwa manusia itu harus diprioritaskan daripada kita menunaikan sholat. Jadi itu begitu. Nah, pandemi itulah kenapa Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan banyak ormas-ormas Islam itu lalu kemudian mengeluarkan fatwa ketika pandemi terjadi, maka sholat Jumat yang tadinya itu wajib bagi Muslim, bagi laki-laki Islam, itu karena demi untuk menjaga keselamatan jiwa, maka sholat itu ditangguhkan. Bisa dikerjakan di rumah saja, diganti dengan sholat zuhur. Jadi itu manifestasi bahwa keselamatan jiwa itu lebih utama dari bentuk peribadatan yang mahdoh, yang apa ya, ibadah-ibadah yang memang sudah ada ketentuannya. Karena memang tujuan ibadah itu untuk kemanusiaan, begitu. Jadi esensinya adalah untuk kemaslahatan umat ya, Pak Lukman ya. Iya, untuk kemaslahatan. Itu yang makna dari rahmatan lil alamin itu, harus menjadi rahmat bagi semua. Rahmat bagi seluruh alam, bagi semua rahmat lil alamin. Jadi kalau ada pilihan agama dan keselamatan, harus yang diutamakan keselamatan dulu ya, Pak Lukman ya. Iya, justru ajaran agama mengajarkan agar kita beragama demi untuk menjaga keselamatan manusia. Jadi ada 5 pokok dasar ad-daruriyatul khams. Ada 5 tujuan utama mengapa syariat itu diterapkan dalam Islam. Pertama adalah untuk menjaga keselamatan jiwa. Jadi hak dalam bahasa yang lebih populer adalah hak hidup, itu keselamatan jiwa. Yang kedua adalah hifduddin, menjaga kebebasan dalam beragama, dalam meyakini suatu keyakinan, belief. Itu adalah hak yang tidak boleh dikurangi karena itu adalah esensi dari tujuan syariat. Yang ketiga adalah hifdul akal. Memelihara, menjaga akal. Jadi kebebasan berpikir dalam Islam itu sangat diutamakan gitu. Yang keempat adalah hifdun nasl, keturunan. Dalam Islam keturunan itu sangat dijaga. Itu nanti kita akan lihat kalau kita kaitannya dengan fikih muamalah, ada bab nikah, ada nasab, keturunan itu sangat dijaga karena itu nanti kaitannya dengan waris, dengan hak-hak yang harus dipenuhi terhadap anak dan seterusnya. Yang kelima adalah hifdul mal, property rights. Jadi hak milik itu dalam Islam pun juga menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian. Jadi 5 hal ini menjadi hak asasi manusia, begitulah ya, yang dalam bahasa populer, yang menjadi tujuan utama dari penerapan semua syariat yang diberlakukan dalam ajaran Islam. Demikian. Bagus sekali ya. Jadi bagus sekali ya ini Mbak Indah ya, kita bisa melihat bahwa ternyata 5 pokok tujuan syariat Allah ini, syariat agama ini adalah menjaga keselamatan jiwa, ya, menjaga kebebasan beragama. Jadi dalam Islam pun disampaikan kebebasan beragama tidak boleh dikurangi. Kemudian kebebasan berpikir juga dijaga, jadi menjaga akal, ya. Kemudian juga menjaga keturunan, bagaimana keturunan, hak waris, menjaga nama dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah hak milik. Jadi ada hak milik kita yang juga dalam syariat itu dijaga, property right ya ini Pak Lukman ya. Jadi sebenarnya Islam ini inklusif sebenarnya, sebuah ajaran yang inklusif ya Pak Lukman ya.
Iya, iya, tentu karena itu datang dari zat yang maha segala, zat yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa taala yang dipersembahkan kepada manusia agar nilai-nilai kemanusiaan itu tetap terjaga, agar martabat, harkat, derajat manusia itu betul-betul tidak hanya terlindungi, tapi senantiasa meningkat kualitasnya sesuai dengan peningkatan peradaban umat manusia itu sendiri, begitu. Itulah hakikat dari agama. Mas Lukman, ini kita kan melihat ya ada banyak sekali penyesuaian yang harus dilakukan selama pandemi terjadi. Misalkan tadi Adi mengingatkan sekarang tuh juga ada ibadah-ibadah banyak dilakukan secara online gitu ya. Di Muslim kita semua sholat Jumat udah ada yang online gitu, terus sholat berjamaah ada yang online, sholat Idul Fitri mungkin gitu, terus orang-orang dari agama-agama lain juga beribadah secara online gitu. Nah, dalam Islam sendiri nih, Mas Lukman, itu sebetulnya dibolehkan nggak sih penyesuaian-penyesuaian menggunakan teknologi atau apa gitu dalam kondisi seperti sekarang? Iya, kalau pertanyaannya seperti itu, pertanyaannya adalah apakah tata cara ritual peribadatan di tengah-tengah pandemi yang lalu kemudian kondisinya tidak normal, lalu diganti dengan teknologi informasi komunikasi, misalnya sholat Jumat pakai Zoom, gitu kan, gitu. Di sini kan, di antara ulama itu muncul perbedaan pendapat, itu tidak tunggal pendapatnya. Ada yang mengatakan itu tidak sah, tidak boleh, karena kalau jamaah sholat Jumat itu kan ada imam, dan imam itu kan harus di depan makmum. Kalau Zoom meeting seperti ini, posisi imam ada di mana? Kan kita nggak tahu makmumnya itu, apakah kita makmumnya itu di depan atau di belakang imam. Kan kita nggak tahu gitu. Nah, jadi yang begini-begini ini bagi mereka yang memiliki faham lebih berhati-hati, tidak mau terlalu jauh keluar dari teks ketentuan, mereka karena kehati-hatian menganggap ini sesuatu yang sebaiknya tidak dilakukan. Tapi ada juga ulama yang mengatakan itu dibolehkan, dimungkinkan, karena mereka melakukan analogi, melakukan kias gitu. Jadi apalagi di tengah-tengah pandemi, kondisi yang memang darurat, tidak normal, maka ada pandangan-pandangan yang membolehkan. Jadi kalau sudah masuk kepada ranah seperti itu, maka akan terjadi keragaman pandangan. Maka terhadap keragaman ini, umat Islam dibebaskan, diberikan untuk memilih mana yang lebih cocok sesuai dengan kenyamanannya, dan sesuai dengan dia akan mengikuti pandangan mazhab yang mana. Mazhab itu adalah aliran-aliran faham sesuai dengan dia lebih cocok dengan yang mana gitu. Yang penting adalah antara satu dengan yang lain yang tidak sama, yang beragam ini, yang tidak sama, jangan saling menyalahkan. Itu yang penting. Tapi bagaimana kita bisa saling menghargai, saling menghormati keragaman, meskipun tidak sesuai dengan pandangan kita, tapi ya kita hormati karena itu pilihannya gitu. Hasil ijtihad mereka gitu ya. Iya. Oke. Baik Pak Lukman, tadi ada disampaikan, kalau nggak salah Bu Alida tadi ada sampaikan bahwa di Mekah itu sholat Jumat juga bisa dilakukan di hotel, sementara imamnya berada di bawah kan, di mimbar di dekat di sana. Nah, itu apakah itu juga bisa kita sampaikan bahwa itu juga tidak tahu di mana kita, sebenarnya mereka juga tidak tahu pada saat di hotel itu apakah imamnya di sebelah mana gitu. Iya, jadi salah satu ketentuan, ada pandangan yang jumhur ya, yang mayoritas dipegangi oleh para ulama-ulama imam mazhab itu, salah satu sahnya sholat berjamaah itu ketika imam dengan makmum itu tersambung, ittisol.
istilahnya. Jadi tersambung. Boleh jadi makmum yang paling belakang itu tidak lagi bisa melihat imam karena begitu banyaknya makmum jamaah. Tapi selama makmum yang paling belakang itu dia bisa melihat makmum di depannya, dan makmum yang di depannya itu bisa melihat yang di depannya lagi, di depannya lagi, di depannya lagi, dan terakhir bisa melihat imam, maka itu bersambung. Itu menjadi sah. Yang menganggap itu tidak sah ketika terputus. Jadi saya sholat di hotel, tapi saya tidak bisa melihat satupun makmum yang ikut sholat berjamaah itu, maka itu terputus saya, karena saya tidak, jangankan melihat imam, melihat makmum saja saya sudah tidak bisa, maka ini terputus. Kalau terputus begini, maka itu dikatakan tidak sah, begitu. Oh, makanya kita kalau di rumah biarpun bisa dengar suara speaker sholat berjamaah dari masjid, tetap nggak bisa ikut sholat jamaah ya, Mas Lukman ya? Iya. Selama karena nggak bisa lihat. Iya, selama tersambung jamaahnya antara satu makmum dengan makmum yang lain itu masih sah jamaah itu. Pak Lukman, kita sudah hampir 17 menit menuju akhir. Rasanya kita juga akan lebih fokus bagaimana sebenarnya kalau dalam masa pandemi ini sebaiknya orang-orang beragama memanfaatkan apa saja yang bisa kita lakukan. Maksudnya gimana ya? Ya, maksudnya jadi bagaimana misalnya kita sebagai orang Islam untuk menghadapi masa pandemi ini. Tadi kalau misalnya Pak Lukman ada sampaikan yang tadi 5, yang terakhir itu menganggap bahwa ini adalah anugerah sehingga kita senantiasa bersyukur gitu ya. Tapi mungkin ada yang lain Pak Lukman yang perlu kita supaya kita lebih tenang, supaya karena bisa Pak Lukman lihat juga bahwa di sekitar kita ada orang-orang yang terpaksa dirumahkan, ada anak-anak mahasiswa yang terpaksa harus sekolah online sehingga tidak bertemu dengan kawan-kawan mereka. Nah, mereka ini punya permasalahan sendiri gitu. Kira-kira apa saran Pak Lukman? Iya, jadi begini. Saya ingin mengajak kita semua untuk pertama berbaik sangka kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu maha baik. Nah, Tuhan tidak mungkin menjadikan kita susah, menjadikan kita hal-hal yang negatif lainnya, begitu, menjadi kita sedih dan seterusnya. Nah, yang kedua, Tuhan itu selalu menciptakan segala sesuatunya itu berpasangan. Tidak ada yang diciptakan tunggal. Jadi kalau ada pagi, ada sore, kalau ada siang, ada malam, ada terang, ada gelap, ada positif, ada negatif, selalu begitu. Nah, kalaulah kemudian peristiwa takdir yang kita dapati itu adalah sesuatu yang kita lihat negatif, yakinlah bahwa ada sisi positif yang boleh jadi kita tidak lihat. Karena tidak mungkin Tuhan menciptakan hanya negatif saja. Gitu. Jadi pasti ada sisi positifnya. Itulah kenapa kita sering mendengar istilah ambil hikmahnya. Hikmah itu selalu positif, gitu. Kita terlambat misalnya, tiba-tiba kita ditinggal bis yang akan kita naiki. Lalu kemudian kita marah-marah, kita sedih, kita misal, aduh saya terlambat. Tapi ternyata bis yang kita tidak tumpangi itu ternyata nyasar. Atau ya maaf-maaf saja, mengalami kecelakaan. Lalu kemudian, aduh hikmahnya ya, untung saya nggak naik terlambat. Jadi yang begitu-begitu itu banyak sekali gitu contoh-contoh. Jadi kalau kita menjumpai takdir yang katakanlah di mata kita negatif, boleh jadi ada sisi positif yang belum kita lihat atau yang belum kita dapatkan. Maka itulah kenapa Islam mengajarkan agar kita berdoa untuk bagaimana takdir yang akan kita dapati itu takdir yang baik, tidak hanya bagi Allah, di mata Allah, tapi juga baik menurut kita, menurut kehendak kita. Karena begini, ini sedikit saya harus menyita waktu saja, sedikit saja. Terkait dengan takdir ini, ada perdebatan teologis dalam Islam.
apakah manusia itu punya kuasa atas dirinya, atau sebenarnya manusia itu sama sekali tidak berdaya, seperti anak wayang di hadapan dalang gitu. Jadi kalau saya ini melakukan apapun itu karena sepenuhnya ketentuan Tuhan, atau sebenarnya semua yang kita alami itu atas kuasa manusia, Tuhan tidak ikut campur tangan. Nah, dalam Islam, teologi, ilmu kalam itu ada dua pandangan yang selalu berhadapan, dua kutub ekstrim. Ada yang disebut Qadariyah, ada yang disebut Jabariyah. Saya sengaja menyampaikan ini supaya nanti kita bisa mendapatkan konklusinya gitu. Iya. Qadariyah mengatakan bahwa kodaro itu artinya kuasa. Mengatakan manusia itu berkuasa atas dirinya. Jadi kalau saya mau menulis, saya mau makan, saya mau apa, saya mau sehat, saya sakit, itu atas kuasa saya sendiri. Tuhan tidak campur tangan dengan persoalan-persoalan yang teknis, yang remeh-temeh, yang detail-detail seperti ini. Itu bukan urusan Tuhan. Itu sepenuhnya manusia punya kuasa. Pandangan yang kedua, Jabariyah. Jabaro itu ya paksaan begitu ya. Jadi mengatakan bahwa manusia itu seperti halnya anak wayang saja. Dia tidak punya kuasa apapun. Semua yang terjadi atas diri manusia itu karena digerakkan oleh Allah, oleh Tuhan. Nah, jadi antara Qadariyah itu free will. Jabariyah itu fatalis. Jadi kaum fatalis dengan kaum free will itu selalu berdebat untuk menentukan. Lalu datanglah Asy'ariyah. Ini yang lalu kemudian dipegangi oleh mayoritas umat Islam Indonesia dan dunia. Mayoritas umat Islam dunia itu dalam paham teologinya adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Mencoba menengahi, moderat. Nah, ini ada moderasi dalam beragama ini. Dia moderat. Menengahi antara Jabariyah dan Qadariyah. Mengatakan bahwa ada kodok, ada kodar. Kodok itu adalah ketetapan Tuhan, ketetapan Allah yang belum terjadi. Yang opsinya itu banyak sekali. Jadi besok itu apa yang akan terjadi pada diri saya, itu sudah kodoknya, itu sudah Tuhan sudah tetapkan itu. Kita nggak tahu, manusia tidak tahu kodok kita itu seperti apa. Bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, dan seterusnya. Tak terhingga banyak sekali. Sementara kodar itu adalah peristiwa yang sudah terjadi. Itu. Nah, dalam melihat ini ada perspektif Allah, ada perspektif manusia. Dalam perspektif manusia, dalam perspektif Allah, maksud saya, dalam perspektif Allah, kodok dan kodar setiap manusia itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Itu sudah ada. Jadi besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, si Fulan, si ini, si Badu, si Amin, si Hasan, semuanya sudah ada kodoknya itu. Tapi kodarnya seperti apa, peristiwa yang terjadi seperti apa, itu sangat tergantung dari ikhtiar manusia. Nah, jadi ada takdir yang mubram, yang kita sama sekali tidak kuasa, jadi ini sudah paten, begitu ya. Paten itu artinya sudah tidak bisa diganggu-gugat. Misalnya, siapa orang tua kita? Kita menjadi ras apa? Kita menjadi etnis apa? Kita jadi laki-laki atau perempuan, itu kita nggak bisa memilih. Itu ketentuan Tuhan yang mubram, yang paten. Tapi yang kedua, ada ketentuan Tuhan yang kondisional. Ya kondisional. Jadi itu sangat tergantung dari bagaimana ikhtiar manusia. Misalnya sehat atau sakit. Ya, vaksin atau tidak, ya, ya Pak Lukman. Nah ya, jadi seperti itu. Jadi kalau kita ikhtiar kita itu baik, pola hidup kita sehat, kita menjaga kesehatan dan seterusnya, maka boleh jadi takdir kita akan sehat, baik, akan terus terjaga. Sehat, tapi sebaliknya begitu. Jadi oleh karenanya menghadapi pandemi ini, selain tadi itu berbaik sangka kepada Tuhan,
Lalu kemudian yang kedua, selalu berikhtiar. Ikhtiar ini tentu ada dua. Ikhtiar yang fisik tentu menjaga kesehatan, 3M atau 5M bahkan, tapi juga berdoa agar takdir yang datang kepada yang kita Allah adalah berikan itu takdir ada yang baik bagi kita. Begitu. Baik. Baik, Pak Lukman. Ya, jadi ini rasanya kesimpulan kita juga ya, Mbak Indah ya, karena kita sudah waktunya sudah sangat ini mepet. Ya, padahal ada satu soalnya pertanyaan beberapa... menarik, PK barusan ditulis sama itu. Oke, ini apa beda takdir sama nasib? Ini kita tinggal 8 menit. Oke, silakan. Iya, makanya. Kalau masih bisa, boleh nggak sih, Mas Luki, ada pertanyaan, apa beda takdir sama nasib nih, Mas? Takdir sama nasib apa, Pak Lukman? Apakah kita jawab di sini sekarang atau nanti mungkin di lain waktu gitu? Monggo Mbak Weka. Oh ya, baik. Rasanya kita mungkin ini ya, karena waktunya memang mepet sekali, Pak Lukman. Terima kasih banyak sudah hadir dan pada para pemirsa dari Instagram kami. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Lukman bahwa yang penting dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini adalah kita senantiasa berprasangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada Tuhan. Kemudian yakinlah bahwa Tuhan akan memberi kebaikan. Kalau kita berikhtiar dengan baik menjaga kesehatan, maka insya Allah kita akan senantiasa sehat. Kemudian jangan lupa berdoa. Jadi doa itu sangat penting. Jadi itu yang disampaikan oleh Pak Lukman, dan terima kasih Pak Lukman Hakim Saifuddin yang telah hadir dalam Instagram kami. Terima kasih banyak pada para pemirsa dan terima kasih banyak. Semoga kita dapat berjumpa kembali pada minggu depan. Kalau minggu depan dengan Dr. Livia Iskandar, seorang psikolog. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Makasih Mbak Indah. Makasih kita semua. Sampai ketemu Mbak Weka, Mbak Indah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali, bagus sekali. Makasih.